sukses. Kembali bersama saya Titi Limajatini, kita berjumpa lagi di channel Gema Kebijaksanaan yang selalu menampilkan tokoh-tokoh yang memberikan inspirasi bagi kita masyarakat Indonesia. Hari ini sangat spesial karena ini episode pertama di tahun 2022 kebijaksanaan yang selalu untuk Gema Kebijaksanaan, dan yang paling spesial adalah bintang tamu kita yang akan bersama kita hari ini adalah seseorang yang begitu luar biasa, sangat keren ya, seorang profesional muda yang sangat sukses, beliau adalah CEO Maybank Finance, juga dosen di Universitas Budi Dharma dan beberapa universitas swasta lainnya. Dan tahun ini beliau terpilih menjadi The Best Indonesia Leader kategori Presiden Director Sektor Multifinance dan masuk dalam top 100 CEO pilihan Infobank. Nah, ya, sungguh luar biasa hari ini kita bisa bersama. Beliau adalah Dr. Alexander SEMM. Ya, kita sangat beruntung karena Pak Alex di sela-sela kesibukannya bersedia hadir, ya, akan menceritakan kisah hidupnya, perjalanan hidupnya, dan kesuksesannya sampai saat ini. Oke, Pak Alex, apa kabar Pak? Baik, Bu Titi, selamat malam. Selamat malam juga kepada sahabat Gema Kebijaksanaan. Ya, thank you Pak sudah hadir menjadi bintang tamu di Gema Kebijaksanaan pada malam hari ini. Ya, Pak Alex, untuk sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, boleh ya Pak ceritakan kisah hidup Bapak, ya, mungkin dari masa kecil sampai sukses saat ini ya Pak. Silakan Pak. Sahabat kalau bicara dari kecil, thank you Pak sudah hadir menjadi bintang tamu di Gema Kebijaksanaan. Senang, ya. Ada suka dan duka lah, ada senangnya, ada susahnya. Tapi kalau bicara waktu kecil, sebenarnya jujur ngomong, kondisinya sangat sulit ya. Saya ini dilahirkan di keluarga yang boleh dibilang tinggalnya itu nggak pantas disebut rumah lah ya. Tinggalnya hanya di sebuah gubuk ya, di daerah Tanah Abang sana. Kalau misalnya hujan besar pun bisa kebocoran itu, bisa kehujanan ya. Jadi masa kecil yang sedemikian sulit itu sungguh membatin ya, sehingga saya selalu dipesanin kalau ingin merubah nasib ya kita harus rajin ya, rajin dalam segala hal. Nah, hanya dengan modal seperti itulah ya, saya berusaha untuk rajin ya, ya, di sekolah itu ya rajin belajar. Kalau ada segala hal kita lakukan dengan tekun, pokoknya apapun yang bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya saya usahakan yang terbaiknya. Jadi itu kalau bicara dari sejak kecil ya, hingga beranjak dewasa, mungkin karena kerja keras dari orang tua saya juga, sampai akhirnya saya pun bisa sampai kuliah ya, kemudian selesai kuliah pun akhirnya saya bisa mandiri, benar-benar tidak tergantung dari orang tua lagi. Jadi semenjak kuliah itu, mungkin dari zaman masih mahasiswa saya udah mulai mandiri ya. Karena semenjak masih mahasiswa pun saya udah bisa mencari uang untuk diri saya sendiri. Sampai akhirnya lulus sarjana pun akhirnya saya mulai meniti karir. Dan memang mungkin entah karena apa ya, karir saya itu nggak lari jauh-jauh dari industrinya yang menyangkut bidang keuangan hingga hari ini. Di usia saya ini yang sudah udah nggak muda lagi, kalau dibilang eksekutif muda, udah agak berumur juga ya, udah usia saya tahun ini udah kepala 5 ya, udah setengah abad. Tapi puluhan tahun saya memang berkarir di industri keuangan. Dan perusahaan tempat saya bekerja pun hingga saat ini baru 3 perusahaan. Saya pindah-pindah kerja, jadi mungkin entah kenapa ya, mungkin apakah loyal atau apa, saya nggak tahu. Yang pasti dalam setiap kesempatan saya selalu jalani dengan yang sebaik-baiknya, dengan bermodal kerajinan tadi yang selalu dipesenin dari kecil. Seperti itu kira-kira. Oke, luar biasa ya. Jadi orang tidak akan menyangka Pak Alex yang mungkin masa kecilnya seperti itu yang Pak Alex ceritakan ya, sampai bisa menjadi seperti ini karena modal rajin dan juga mungkin ya
tadi baru 3 kali pindah perusahaan ya, berarti loyal ya Pak ya. Yang paling lama di perusahaan terakhir ini ya? Iya. Iya, sudah berapa tahun Pak yang di perusahaan terakhir? Di tempat yang saya sekarang ini pun saya sejak 2005 hingga sekarang. Jadi sudah 16 tahun. 16 tahun, oh iya. Saya meniti karir sebagai profesional itu dari tahun 94. Waktu itu saya lulus sarjana ekonomi dari kampus swasta di Grogol, tepatnya Universitas Tarumanegara. Ya, tahun 94. Saya sempat 2 tahun kerja di bank, kemudian pindah ke perusahaan asing, perusahaan Jepang, 9 tahun di perusahaan multi-finance, industri yang sama dengan yang perusahaan saya sekarang ini. Jadi 9 tahun di sana, terus pindah lagi sini, sekarang sudah 2005 ke 2021, 2022 ya, udah masuk tahun ke-17. Saya bekerja di perusahaan yang sama saat ini. Oke. Kira-kira seperti benar-benar finance ya Pak, semuanya ya? Ya, mungkin memang, nggak tahu, jalan hidup kali ya. Jalan hidup ya? Yang namanya uang, cocok kali ya, untuk saya geluti sehari-hari gitu. Seperti itu. Iya Pak. Iya. Pak, kalau boleh tahu, hobinya Bapak tuh apa sih Pak? Kalau ditanya hobi, ini sesuatu yang aneh nih. Artinya gini, istri saya aja bilang hobi saya ini aneh. Jadi kalau ditanya hobi, saya hobinya tuh ngajar. Ya, makanya saya juga nyambi jadi dosen. Sebenarnya saya ngajar itu dari semenjak kuliah. Ya, waktu saya masih jadi mahasiswa, saya sudah jadi guru di sekolah, guru setingkat SMA ya, sekolah kejuruan. Kemudian saya juga jadi guru privat dari rumah ke rumah ya. Jadi kayak pengamen lah, dari rumah ke rumah, cuma ngajar gitu loh. Dan lucunya waktu itu saya kuliahnya di ekonomi, tapi saya jadi guru privat untuk bidang yang eksak, matematika, fisika, kimia, ya seperti itulah. Jadi yang tadi saya katakan, saya udah mandiri semenjak kuliah ya, dari hasil sebagai guru, entah guru privat atau guru di sekolah, ya lumayan, angkanya cukup untuk menghidupi saya hari itu. Sebagai sendirian ya, sebagai seorang yang sendirian gitu, angkanya cukup lah untuk hidup. Tapi waktu lulus kuliah, saya tidak meneruskan untuk menjadi profesi utama sebagai guru seperti itu. Tapi karena hobi, ya akhirnya sekarang nyambi jadi dosen. Dan kalau bicara ngajar itu sebenarnya dari kecil pun, dari SD ya, saya udah terbiasa. Kalau teman-teman di kelas suka pagi-pagi kita datang ke sekolah ya, sebelum jam pelajaran mulai atau jam istirahat, teman suka ada aja yang mampir ke meja saya atau apa, nanyain sesuatu tentang suatu hal, tentang apa. Jadi nggak tahu deh, mungkin udah jalan hidup lu juga ya, mesti ngajar kayak gitu ya, di samping sebagai hobi. Ya. Jadi kalau istri saya bilang, orang kalau hobinya itu adalah yang nggak nambah beban pikiran, ini hobi ngajar kan bikin beban ya, katanya mesti mikir. Dia kalau istri saya suka lihat, lo mau ngajar nanti mesti siapin materi, terus sebelum ngajar mikir bagaimana menyampaikan suatu topik itu supaya menarik dan segala macam. Dia bilang kok hobinya yang bikin nambah pikiran. jadi lucu kalau ditanya gitu. Ya, tapi di luar itu memang ada hobi lain sih, tapi hobinya yang standar lah ya. Kalau pakai pinjam istilah anak saya, hobinya eating good food katanya. Okay. Hobi makan ya Pak. Ya, saya cari makanan yang enak-enak lah gitu. Ya, itu aja sih. Seperti itu. Jadi kalau Pak Alex tuh makanan hanya ada enak dan enak sekali gitu ya. Kalau nggak enak nggak bakal saya mau makan. Iya, hanya itu yang bisa dimakan gitu ya. Oke, tadi kan Pak Alex bilang hobinya ngajar, berarti benar-benar menjadi seorang dosen pun karena hobi. Tapi ada nggak alasan lain tuh, Pak Alex, kenapa di sela-sela kesibukannya sebagai seorang CEO, ya pasti benar-benar sibuk, tapi kok masih gitu bisa? Mungkin ada alasan lain selain hanya sebagai hobi gitu. Ya, jadi memang kalau yang namanya hobi kan mau sibuk apapun dikerjain ya. Malah hobi itu kadang-kadang ngeluarin uang. Nah ini hobinya lumayan menghasilkan uang. Tapi di luar itu semua, sebenarnya saya ingin namanya payback to community ya. Ya jujur ngomong ya, kehidupan saya sebagai profesional untuk secara materi cukup lah ya, cukup artinya bisa memberikan kehidupan yang lumayan layak untuk keluarga saya, sehingga saya merasa ada semacam tanggung jawab sebagai individu juga. Bukan hanya perusahaan yang ada namanya CSR ya. Kalau perusahaan kan CSR, Corporate Social Responsibility. Saya merasa sebagai individu, apalagi saya juga sudah sekolah sampai 3 kali ya. Sampai 3 kali. Jadi kenapa nggak ada sesuatu juga yang saya berikan kembali kepada komunitas dalam bentuk membagi ilmu ya.
Karena kalau kita punya uang, ya, uang kita bagi-bagi, itu uang kita habis, ya. Punya uang dibagi-bagi, uangnya habis. Tapi kalau kita punya sesuatu, pengetahuan atau ilmu yang bisa kita bagi-bagi, pengetahuan atau ilmu yang saya bagikan itu bukannya berkurang atau habis, malah yang ada bertambah. Kenapa bertambah? Karena kan dibagikan kepada orang lain juga punya ilmu yang tadinya hanya saya yang punya, karena misalnya saya ngajar di kelas, satu kelas ada tambahan, yang mendapatkan sesuatu juga dari situ. Jadi itu ada motivasi lain selain hobi ya. Jadi ya sekali menyelam minum air lah ya. Selain sebagai hobi juga bisa melakukan sesuatu lah untuk komunitas seperti itu. Ya Pak, sebenarnya profesi guru, dosen adalah profesi yang sangat mulia. Kita dari kecil juga mendengar bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, termasuk juga para dosen, karena memberikan bekal kepada anak-anak kita agar sukses di masa depannya, gitu ya. Jadi memang sangat mulia sekali kalau seseorang bisa memberikan ilmunya, mengajar kepada murid-murid, kepada siapapun yang membutuhkan, ya. Oke Pak Alex, di tahun ini nih prestasi Bapak ini begitu luar biasa ya. Ya saya lihat juga saya beli majalahnya ya, masuk top 100 CEO dan juga menjadi the best leader, Indonesia leader nih untuk sektor multi finance ya. Nah, apa kiatnya Bapak nih sampai sesukses ini gitu? Mungkin ada yang bisa di-sharing kepada kami semua, juga mungkin ada mahasiswa-mahasiswa Bapak ya hari ini yang ikut mendengarkan podcast kita ya. Mungkin silakan Pak, apa strategi Bapak sehingga bisa menjadi seorang sukses seperti saat ini? Jadi sebenarnya sih kembali lagi ya, selain tadi bermodal ketekunan, kerja keras yang selalu diajarkan saya sejak kecil ya, memang untuk bisa mencapai sesuatu itu memang kita harus perlu strategi ya. Strategi itu sebenarnya kan sederhana aja. Sekarang kita lagi ada di mana, mau menuju kemana itu artinya kita ingin mencapai tujuannya itu apa, dan caranya bagaimana. Hanya sesimpel itu sebenarnya ya, prinsip daripada suatu strategi. Kita ada di mana, mau kemana, dengan cara bagaimana. Nah, dalam cara untuk mencapai ke arah yang kita mau dan bagaimana caranya, kita harus mengenali kondisi-kondisi yang ada di dalam diri kita sendiri dan juga kondisi-kondisi yang ada di luar diri kita, yaitu lingkungan di mana kita berada, atau kalau misalnya perusahaan, lingkungan perusahaan yang dihadapi yang ada di luar sana. Nah, sebenarnya hal-hal semacam ini ada suatu ilmu dasar sebenarnya. Ilmu dasar dari kalau ada ilmunya namanya manajemen strategi ya. Kebetulan saya juga sebagai dosen juga mengajar mata kuliah tersebut. Jadi kita harus mengenali apa sih yang kita miliki dari yang sebagai, kalau perusahaan itu adalah kalau kita anggap sebagai perusahaan itu sebagai suatu organisme atau makhluk hidup juga ya. Yang namanya makhluk hidup itu kan harus tumbuh dan berkembang ya. Jangan kata makhluk hidup, yang tidak hidup pun seperti tanaman, tumbuhan, itu ya namanya tumbuhan, pasti tumbuh. Nah, begitu pula halnya dengan perusahaan atau organisasi. Perusahaan atau organisasi itu harus selalu tumbuh dan berkembang untuk semakin besar, semakin kuat, semakin dewasa, sehingga tidak mudah untuk hilang atau lenyap, atau entah itu kalau dalam bisnis dikatakan kalah dalam persaingan sehingga perusahaannya tidak ada lagi. Nah, semua itu adalah suatu proses alami ya, di mana sebenarnya kalau secara alamiah itu yang namanya makhluk hidup pun secara intuitif ya, secara intuitif itu memiliki kemampuan untuk yang namanya beradaptasi. Kemampuan beradaptasi itu terjadi kenapa? Karena mereka melihat diri sendirinya itu seperti apa dan lingkungan yang dihadapinya seperti apa supaya bisa bertahan hidup. Mereka harus melihat dua hal itu. Contoh paling sederhana, seperti misalnya ular nih, ada ular mau makan ya. Ular misalnya mau makan, nangkapnya kodok atau ayam gitu ya. Walaupun ular itu kita tahu sebagai binatang buas, apakah dia serta-merta kalau misalnya melihat ayam atau kodok yang menjadi mangsanya itu, dia langsung pertama lihat dulu. Mereka ular itu berusaha mengenali lingkungan. Ya. Jangan sampai dia menangkap ayam yang ada dia kena, malah dia yang dimangsa oleh binatang yang lebih buas dari ular misalnya. Jadi itu adalah
sesuatu yang sifatnya alamiah muncul, ya, intuitif dari setiap makhluk hidup, termasuk tumbuhan. Tumbuhan pun sampai kalau misalnya mencari matahari, mereka akan berusaha untuk survive, bisa hidup, akan mencari tumbuh ke arah matahari, sinar matahari itu berasal. Nah, kalau bicara perusahaan, ya, kita ingin mencapai perusahaan itu mencapai tujuan. Pasti yang namanya perusahaan itu selalu ingin tumbuh berkembang dari tahun ke tahun dan selalu ada unsur memenangkan persaingan. Nah, semua itu harus dilakukan dengan cara perusahaan itu harus melihat kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, ya, yang bisa berasal dari dalam, itu yang sifatnya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu yang bisa menghasilkan keunggulan bagi perusahaan itu untuk bersaing, dan juga melihat juga apakah dengan keunggulan yang mereka miliki tersebut, dengan sumber daya yang mereka miliki tersebut juga bisa mengambil peluang-peluang yang ada di lingkungan dari perusahaan tersebut. Nah, apabila perusahaan itu bisa mampu untuk mempertemukan antara kekuatan yang dimiliki, ya, entah itu kekuatan yang berupa sumber daya atau apapun misalnya kapabilitas dinamis yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, untuk bisa mengambil peluang yang ada di lingkungan dari perusahaan tersebut, maka hampir bisa dipastikan bahwa perusahaan tersebut akan mampu mencapai tujuannya, ya. Dan tujuan tiap perusahaan pasti nggak jauh dari mana-mana, yang namanya mengejar pertumbuhan aset, pertumbuhan laba, dan kira-kira seperti itu ya, yang harus dilakukan oleh perusahaan di dalam mencapai tujuannya. Intinya hanya ya seperti tema kita hari ini, bagaimana kita mengenali diri kita dan lingkungan kita supaya kita bisa mencapai tujuan itu dengan baik. Kira-kira seperti itu sih, Bu. Ya. Jadi kaitannya seperti SWOT juga ya, kita harus mengenali. Kalau bahasa ilmiahnya di dalam manajemen strategi dikatakan sebagai SWOT analysis ya. Di mana ada SWOT itu strength, weakness yang berasal dari dalam, ya, dan opportunity dan threat itu yang berasal dari lingkungan luar. Ya kebetulan memang ya sehari-hari memang di dalam pekerjaan saya harus mempraktekkan itu, dan ya kebetulan saya bisa sharing juga secara keilmuan, memang ada ilmunya yang dikatakan sebagai manajemen strategi. Oke, kalau lihat dari SWOT ini ke diri Bapak gitu, boleh Pak share apa sih kelebihan Bapak itu, atau mungkin ada nggak sih kekurangannya gitu, atau benar-benar merasa memang Bapak itu kalau orang lihat kan seorang yang perfect gitu ya, udah sukses, berhasil, tidak ada kekurangan gitu. Tapi mungkin Bapak bisa mengungkapkan, oh saya sebenarnya masih ada kekurangan gitu. Boleh Pak? Ya silakan. Jadi kalau bicara kita bicara kekurangan dulu ya. Sebenarnya saya ini orangnya bukan tipe orang yang penyabar ya. Jadi kalau banyak mengatakan kan kalau orang sabar itu baik ya. Saya bukan tipe penyabar dan itu saya anggap sebagai suatu kelemahan saya. Ya. Terus selain bukan penyabar, tadi Ibu katakan perfect. Justru saya ini memang perfeksionis dan menurut saya itu ada kelemahan ya. Perfeksionis itu saya tidak katakan sebagai suatu kelebihan, kelemahan. Kadang-kadang dengan perfeksionis yang kita miliki itu membuat diri kita jadi menderita juga ya. Kita melihat sesuatu hal nggak ada aja cacatnya, celahnya. Kadang-kadang kita sulit untuk mentolerir pekerjaan orang lain. Kadang-kadang sulit mentolerir pekerjaan tim kita sendiri yang mungkin bisa saja mereka sebenarnya sudah lakukan yang terbaik. Cuma memang mereka memiliki kendala kapasitas sehingga hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Nah, itu adalah penyakit orang perfeksionis ya. Akhirnya sengsara sendiri gitu. Ya, itu buat saya kelemahan. Nah, kalau kelebihannya ya, saya merasa memang karena saya sudah dari kecil dididik seperti itu dan terbawa hingga saat ini, sehingga menjadi suatu kelebihan menurut saya, keunggulan saya dalam melakukan segala sesuatu itu harus lakukan yang terbaik dengan seberat apapun saya akan kerjakan, walaupun harus perlu usaha yang sangat keras, saya akan lakukan itu. Dan saya akan selalu konsisten untuk mencapainya. Apabila belum tercapai, saya akan kerjakan terus sampai tercapai. Nah, itu kelebihannya ya. Itu yang saya rasakan hingga hari ini dalam berbagai hal. Saya selalu bisa menyelesaikan berbagai masalah. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan itu tiap hari ada aja. Tiap hari ada aja. Dan itu saya hadapin terus dan saya tidak berusaha untuk menghindari. Yang namanya masalah itu harus dihadapi dan kita coba cari solusi, bukan untuk dihindari. Ya. Ini mungkin kalau saya selalu sering tekankan hal ini kepada tim di kantor ya. Ada masalah, hadapi, cari solusinya. Jangan masalah itu didiamin aja, makin lama makin sulit untuk diselesaikan yang namanya masalah. Seperti itu. Ya.
Jadi Bapak pasti suka tantangan-tantangan nih, ya. Jadi, wah bagaimana? Dibilang suka sebenarnya sih, ya kalau ngomong umumnya siapa yang suka nyari penyakit gitu ya. Kadang-kadang yang namanya tantangan kan penyakit, ya, yang nggak apa cari masalah gitu. Ya tapi itu tidak bisa dihindari, ya. Di dalam kehidupan di organisasi di perusahaan sebagai profesional itu juga menghadapi tantangan. Bahkan di lingkungan rumah pun juga kita kadang menghadapi tantangan. Ya di kelas pun waktu ngajar, walaupun hobi pun juga ada tantangannya tersendiri. Dalam segala hal pasti ada tantangannya. Yang nggak mungkin dihindari, walaupun pengennya sih nggak ketemu gitu, seperti itu ya. Kalau sehari-hari stres nggak sih Pak di kantor atau di mana gitu? Nah, kalau bicara stres, lama-lama stres itu karena udah tiap hari dijalanin, lama-lama udah nggak bisa bedain antara stres dan nggak stres ya. Bagaimana mengelola stres itu ya? Gitu. Kalau mengelolanya udah jadi kebiasaan ya hadapin aja Bu. Stres, ya udah kita sadar stres, ya udah pelan-pelan hadapin masalah dengan tenang, lama-lama stresnya berlalu juga. Sebab tidak ada masalah yang tidak bisa selesai ya. Pasti ada solusi, cuma kadang-kadang pada saat kita itu menghadapi masalah, kalau kita itu panik, tidak tenang, akhirnya akan menimbulkan stres. Nah, supaya nggak stres ya kita harus tenang dulu lah. Hadapi masalah, mau marah, mau ngamuk, kalau bisa ya udah. Istilah ya, kalau ibarat kata mau sampai mau mengepalkan tangan, jangan kelihatan tangan kita terkepal lah, tangannya masukin kantong celana mengepal di dalam lah supaya kelihatan keluar stresnya. Sebab kalau apalagi stresnya kalau kelihatan di hadapan tim ya. Kalau kita sebagai leader misalnya stres, nanti tim kita akan lebih stres lagi. Dia akan mikir, waduh, leader kita aja stres, gimana kita nih? Dia aja pusing tuh nggak bisa ngadepin masalah. Ya kadang-kadang kita harus ya jaim juga lah, stres dalam hati aja. Iya, jadi harus malah ditunjukkannya bahwa kita udah nggak pernah stres gitu ya Pak. Maksudnya bisa mengelola stres itu gitu di hadapan mungkin staf atau karyawan gitu. Ya. Pokoknya kalau ada masalah cukup ngomongin, ya udah hadapin aja. Udah. Nah, Pak Alex, biasanya nih orang-orang sampai bisa sukses mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pagi hari, malam hari, atau weekly-nya, monthly-nya. Mungkin boleh ceritain ke kita nih, apa kebiasaan-kebiasaan apa yang Bapak lakukan setiap hari gitu? Kalau pagi, kalau weekdays ya, hari kerja, Senin sampai Jumat, saya biasanya tuh pagi bangun tidur, siap kerja itu pasti saya baca berita ya. Berita pagi itu harus saya cari tahu dulu. Ya sambil ngopi lah, bikin kopi, baca koran, ngopi. Karena dengan baca berita itu kan kita lagi berusaha mengenal lingkungan ya. Mengenal lingkungan. Ini ada masalah apa, ekonomi ada perubahan apa, mendadak ada berita apa. Itu adalah kondisi-kondisi lingkungan yang harus kita tahu ya, dalam rangka bagian dari proses untuk mengenali lingkungan di dalam keseharian kita untuk mencapai tujuan. Itu adalah pagi-pagi itu pasti saya lakukan. Andai kata ada hal-hal tertentu sampai saya tidak bisa baca koran pagi itu, saya kerja malam hari sebelum tidur atau pokoknya hari itu harus baca koran, cari berita, cari informasi. Nah kalau malam biasanya sih saya sebelum tidur, saya selalu ingat-ingat seharian itu saya ngerjain apa aja. Ada nggak yang masih pending sehingga harus di follow up di keesokan atau kapan ya. Kemudian ada nggak sih yang hari itu saya kerjakan yang kira-kira memang kurang baik, yang memerlukan perbaikan atau apapun. Saya mencoba flashback atau review lah secara harian apa yang saya lakukan dari pagi sampai sore atau malam sebelum tidur ya. Sambil saya catat untuk besok saya mau ngapain ya. Kalau dulu tuh saya ingat banget zaman belum digital ya, handphone belum ada notes segala macam, saya kebiasaan tulis di kertas kecil, saya kantong itu kertas. Ya. Tapi kalau sekarang udah zamannya digital, saya di handphone kan ada notes, tinggal tulis aja notes besok mau ngapain, apa aja yang perlu di follow. Itu rutin kalau weekdays setiap pagi sampai pagi dan malam. Kalau weekend, kalau Sabtu ada dapat jatah kelas ngajar hari Sabtu ya ngajar. Ya paling selesai ngajar sore atau malam keluar buat refreshing ajak ya, anak saya jadi suka eating good food juga tuh gara-gara saya udah dibiasa ya, cari makan aja di luar gitu. Nah kalau minggu umumnya mostly dan saya usahakan tiap minggu tidak pernah absen
saya selalu menyediakan waktu untuk kedua orang tua saya. Ya, jadi mereka kebetulan tinggalnya nggak sama saya akan jemput mereka di rumah saya, di makan siang, makan malam, nanti siang atau sore entah kita ada aja lah untuk ngobrol atau apa. Itu saya selalu luangkan untuk kedua orang tua saya. Ya itu weekend lah. Ya seperti itulah Bu kira-kira rutinitas sehari-hari. Kalau ditanya bosan, enggak ya. Enjoy aja saya. Udah karena yang dikerjakan memang hobi ya. Mungkin kalau ditanya hobi tambahan lagi, ada teman saya bilang, kalau saya tuh hobinya saya kerja. Kenapa saya tanya sama teman saya, kenapa saya dibilang hobinya kerja? Nih saya kenal Pak Alex nih dari rumah yang di sini, terus pindah ke rumah yang di sini, sampai sekarang rumah yang di sini. Di tiap rumah Pak Alex itu pasti ada satu ruangan khusus disediakan sebagai ruang kerja. Oh gitu ya. Iya kalau orang punya hobi kan pasti dia punya, kalau hobi ikan punya akuarium, kalau hobinya tanaman punya kebun. Nah ini punya ruang kerja tiap kali di rumah yang saya tempatin. Berarti hobinya kerja. Makanya zaman pandemi ini adanya WFH segala macam, saya sih ketawa-ketawa aja di rumah juga kerja udah ada ruangannya gitu, nggak ada kesulitan untuk macam-macam gitu. Di dalam ruangan ini udah ada meja kerja, saluran internet, printer apa lengkap gitu. Ya mungkin itu kalau ditanya lagi hobi lain apa sih ya. Jadi kalau kerja itu udah dianggap kayak hobi, jadi antara bekerja dan bermain buat saya sih biasa sama aja ya. Mau bekerja bermain sama aja. Ya tiap hari enjoy aja gitu. Seperti itu. Mungkin aneh kali ya. Saya bisa dianggap orang aneh ya. Iya. Jadi kerja itu enjoy banget ya Pak ya. Ya. Tadi yang saya sangat ini ya surprise juga itu bahwa Pak Alex itu sungguh berbakti ya pada orang tua. Umurnya berapa Pak orang tuanya? Aduh, saya patut bersyukur papa saya usianya kemarin bulan November baru ulang tahun ke-84. Ya, mama saya September kemarin ulang tahun yang ke-74 ya. Ya, saya bersyukur sudah merasakan sekian tahun rutin bersama mereka tiap minggu di sela-sela saya hari Senin sampai Jumat atau Sabtunya itu dengan kesibukan saya sendiri. Ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan baik ke depannya ya. Ya, ini menginspirasi kami bahwa seorang eksekutif pun yang begitu sibuknya tetap meluangkan waktu untuk keluarga dan orang tua. Karena orang tua Bapak pasti bangga dengan Bapak ya, karena tiap minggu pun masih diajak ketemu, masih orang tua tuh sangat senang ya kalau bisa bertemu dengan anak cucu gitu. Sungguh luar biasa. Ini yang mungkin nanti kita contoh ya dari kita semua nih, bahwa tetap berbakti kepada orang tua adalah sesuatu yang sangat penting ya. Mungkin ini pun adalah jalan kesuksesan Bapak Pak, karena biasanya restu orang tua ya untuk kesuksesan anaknya ya. Nah, Pak Alex, dari sekian banyak pekerjaan Bapak di kantor tadi kan, mungkin banyak juga anak buah atau staf ya. Bapak saya rasa harus mungkin banyak mengerjakan multitasking ya Pak ya. Ya. Nah itu benar nggak betul Pak? Pasti dalam satu kesempatan melakukan banyak hal. Gitu. Yang umum dilakukan biasanya sekarang kan kalau meeting ini ya sudah hampir 2 tahun ya. Selalu meeting itu Zoom ya. Jadi kalau sambil Zoom meeting segala macam, saya selalu sambil lihat email, jawab email, lihat WA, jawab WA. Jadi tangan ngetik, kuping denger, ya kayak gitu biasa sih, dan udah jadi kebiasaan juga. Kalau sekarang sih nggak Bu, sekarang beda nih, nggak lagi di kantor. Sekarang saya fokus benar-benar menghadapi pertanyaan dari Ibu Titi yang nggak diduga-duga nih arah pertanyaannya. Iya, karena pasti kalau biasanya multitasking kan kadang kita nggak bisa fokus ya, tapi ini Pak Alex bisa fokus gitu. Ya, baca email. Fokus, Bu. Kan ya. Kita lihat yang ringan-ringan lah ya. Kalau betul meetingnya itu memang sesuatu poin yang saya cuma dengerin dan saya udah tahu poinnya, cuma memang perlu di antara peserta hadir yang lain harus tahu ya. Ya saya bisa sambil nyambi seperti itu. Atau kalau misalnya ada saatnya yang saya anggap urgent penting ya. Ya tinggal WA atau email kan bisa sambil jalan ya. Atau untuk hemat waktu lah kalau sesuatu emergency itu yang nggak bisa ditunda ya. Jadi harus dilakukan. Dan
harus diusahakan harus tetap fokus, ya harus tetap fokus. Kalau nggak nanti kacau. Sekarang udah offline ya Pak? Maksudnya udah ke office? Sebenarnya saya lagi mau melanjutkan ke depannya itu memang tren seperti ini dipertahankan ya Bu ya. Jadi sekarang saya lagi ada project di kantor supaya apa yang udah jadi kebiasaan selama pandemi, misalnya work from home dan segala macam, kita lagi pilah-pilah dan udah mulai berjalan sebenarnya dari bulan Desember kemarin ya. Jadi ke depannya kalau misalnya bisa dijalankan seperti itu, maka banyak hal yang berguna ya untuk baik untuk karyawan maupun perusahaan. Karena kalau misalnya work from home segala macam yang untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah, itu bisa meningkatkan work and life balance-nya dari si karyawan ya. Sebagai contoh gini, orang kalau kerja daerah Sudirman, taruh kata Tamrin itu pusat kota Jakarta, rumah misalnya di BSD atau mana, itu kan makin lama perjalanan tuh butuh waktunya makin panjang ya. Taruh kata pulang pergi 3 jam aja. Bayangkan kalau waktu perjalanan 3 jam itu bisa dihemat dengan dia bekerja dari rumah. 3 jam itu kan itu sangat berarti untuk mereka meningkatkan quality of life dengan keluarga mereka masing-masing ya, dengan anak, dengan pasangannya, terutama anak ya. Kalau anaknya masih kecil tuh kita bisa memberikan perhatian lebih. Ya, itu pasti sangat baik ya ke depannya untuk seperti itu. Di mana isu work and life balance ini kan sangat mengemuka terutama semenjak kaum milenial ini menjadi generasi pekerja yang utama ya. Dan saya rasa ke depannya kita harus akomodir hal itu. Dan sekarang ada trennya udah mengatakan Society 5.0 ya. Bagaimana dengan teknologi itu bisa mensejahterakan umat manusia yang tadi work and life balance itu. Ya. Jadi sekarang saya terusin dan saya sendiri pun sekarang memberikan contoh. Tahun 2020 sampai dengan Desember, saya tiap hari masih ke kantor, walaupun saya mengencourage karyawan work from home, karena saya nggak betah. Kayaknya ada yang aneh kalau nggak ke kantor. Tapi semenjak Desember 2020 hingga sekarang, saya ke kantor mungkin sebulan cuma 2-3 kali ya. 2-3 kali pun tuh karena misalnya ada yang eksternal, dan pokoknya mau tidak mau ya harus ke kantor. Sebagai contoh gini, untuk sifatnya pelayanan, ya. Kalau kita yang sifatnya pelayanan ke nasabah atau customer, ya mau tidak mau memang harus ada petugas yang di kantor untuk melayani mereka. Tapi kalau yang sifatnya misalnya tim sales, marketing, tim collection, tim-tim yang membuat konsep dan segala macam, itu mereka bisa lakukan di rumah masing-masing. Jadi kita harus dukunglah arah ke Society 5.0 tersebut di lingkungan kita masing-masing. Dan saya sangat mendukung hal itu. Dan saya mulai dari perusahaan tempat saya bekerja saat ini. Iya benar sih Pak. Sekarang memang dengan adanya pandemi, malah kita yang tadinya merasa hanya perusahaan-perusahaan digital yang WFH ya, tapi sekarang hampir semuanya mostly ya merasakan bahwa WFH, WFO. Jadi ya memang kedepannya untuk quality life ya saya rasa WFH itu ya perlu dicanangkan dan dilakukan oleh semua perusahaan. Ya, kalau yang di pendidikan Bu, yang saya masih agak kurang setuju kalau semuanya itu harus dilakukan dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Karena sangat sulit lah untuk dikontrol mahasiswa itu misalnya benar memperhatikan dosennya waktu kuliah kalau dengan jarak jauh ya. Dan itu menurut saya kalau pendidikan kayaknya masih belum bisa lah untuk seperti itu ya, kualitas pendidikannya bisa jadi ada penurunan. Tapi kalau kantor selama itu bisa dikontrol, artinya bisa diukur outputnya, harusnya bisa berjalan konsep work from home itu. Ya kalau di tempatnya saya katakan isinya bukan work from home, work from anywhere. Ya, jadi terserah mau di rumah sendiri, mau di taman dekat rumah, terserah. Yang penting kerja ada hasil, ada output yang bisa diukur seperti itu. Benar. Iya, yang penting ada outputnya ya Pak ya. Yang penting bisa diukur. Jadi mau kerja di mana juga, udah sekarang trennya begitu ya. Kalau untuk mahasiswa, memang nggak semua mata kuliah itu bisa bagus dijalankan dengan online ya. Jadi apalagi mungkin mata kuliah yang eksak juga agak sulit ya, mungkin lebih bagus ketemu ya, itu nanti kepandaian seorang dosen juga kaprodinya bagaimana nih memberikan
materi yang bisa diterima secara online ya, karena nanti ke depannya juga trennya online. Tapi next semester ini sih kita lakukan tatap muka ya, kalau keadaan sudah membaik gitu Pak ya. Ya. Masalah Oke, Pak disiplin Alex, Bu yang sulit diterapkan ya kalau misalnya online. karena mahasiswanya kan nggak semuanya ini Kita apa minta nyalain kamera, banyakan kamera. banyakan alasan bandwidth-nya, sinyalnya. Ternyata nyalain connect Zoom cuma pakai handphone-nya dicemplungin ke laci, dia tidur. Iya, itu yang nggak bisa dikontrol ya. Ya makanya harus diwajibkan mungkin buka kamera gitu. Walaupun ya kendala-kendala itu ada, ya tetap mereka harus diwajibkan seperti itu ya. Ya. Kalau mengajar gimana Pak? Bapak jadi dosennya killer atau dosen yang baik hati? Ya makanya balance aja lah ya. Kalau mahasiswanya oke semua ya kita juga oke lah ya. Kalau yang nggak disiplin ya kita juga agak lebih strict ya kan, kita sesuaikan dengan situasi ya. Ya kita kan pengen maunya semua juga bagus ya, lulus dengan nilai baik. Tapi kalau memang kitanya beritikat seperti itu tapi dari mahasiswanya tidak ada kemauan itikat untuk mendapatkan hasil seperti itu ya susah ngomong lah ya. Kita kan ikutin aja hasil yang mereka berikan seperti apa. Kita kan hanya memberikan penilaian seperti itu. Tapi saya yakin dengan kualitas Pak Alex sih, saya rasa mahasiswa pasti akan menerima yang the best dari Bapak. Kan semuanya Bapak perfect. Pasti dalam mengajar pun perfect gitu ya. Jadi sebagai mahasiswa pasti inilah mendapatkan yang terbaik gitu. Ya, pengennya gitu Bu. Ya. Pengennya gitu. Ya. Walaupun saya nggak yakin saya bisa perfect banget dalam menyampaikan materi. Ya. Jadi do the best ya. Jadi selalu lakukan yang terbaik ya Pak. Ya, saya kalau habis memberikan materi di kelas tuh biasanya saya juga ingat-ingat lagi tadi saya menjelaskan apa ya, ada yang kurang nggak ya dalam hal saya misalnya memberikan contoh supaya mereka memahami konsep yang disampaikan seperti itu. Kalau misalnya kayaknya yang ini ada kurang nih penjelasannya, saya merasa ada yang kurang kena. Pasti di pertemuan berikutnya saya akan bahas. Saya akan bilang, oke, minggu lalu waktu kita bahas ini ada hal yang mungkin saya memberikan penjelasannya menurut saya ini masih agak kurang sempurna. Jadi mungkin saya akan tambahkan dulu gini. Ya, itu yang saya lakukan ya tiap minggu. Seperti itu. Oke, ya Pak. Nah, Pak Alex, dalam hidup Pak Alex nih ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan? Ya, apa tuh? Sebenarnya kalau bicara pengalaman berkesan, kita tiap hari hidup penuh dengan kesannya. Tapi saya ada ngalamin satu hal justru bukan di kehidupan sebagai profesional yang membuat saya terkesan banget. Jadi malah waktu pengalaman saya, waktu saya udah jadi guru ya, waktu sambil jadi mahasiswa, entah itu udah berapa tahun kemudian ya, mungkin udah 10 tahun kemudian atau berapa, saya nggak ingat ya. Saya mendadak terima SMS. Waktu itu handphonenya masih zamannya handphone biasa ya, cuma bisa telepon, SMS bukan smartphone ya. Di SMS itu dari nomor nggak dikenal, dia menyapa saya, selamat sore atau malam gitu ya. Saya ingat nama ini. Itu ada nama mantan murid saya gitu ya, atau saya ngajar sekolah kejuruan itu. Dia bilang, Pak, sekarang saya kerja di sini. Sekarang saya udah jadi manajer atau apa gitu. Dulu saya lulus dari sekolah ini, saya dulu mengajar di sekolah menengah farmasi. Saya lanjut ke universitas, ngambil kuliahnya malah apa gitu. Dan saya mau ngucapin terima kasih Pak, bahwa saya hari ini bisa seperti ini, karena saya ingat ada satu kalimat dari Pak Alex yang diucapkan di kelas, itu yang membuat saya termotivasi sehingga saya bisa seperti ini. Terus saya lagi mikir, ini dulu saya pernah ngomong apa ya di kelas sampai dia kayak begini. Saya aja udah nggak ingat gitu loh. Tapi SMS dia itu benar-benar membuat saya tuh terharu ya. Ternyata ada loh orang yang bisa sukses gara-gara ucapan saya gitu. Gara-gara kalimat saya di kelas yang saya sendiri udah lupa saya ngomong apa, dan dia ingat dan dia bisa mengucapkan terima kasih seperti itu. Jadi jujur ngomong itu yang terkesan banget buat saya. Sampai saya kalau cerita sama teman,
kayaknya kalau pas saya dapat bonus besar pun juga senangnya nggak sesenang itu loh, saya bilang. Apa ya, ada yang tidak terukur secara materi yang bikin saya merasa senang banget gitu dengan kejadian seperti itu. Ya. Ya Pak, sebagai seorang dosen pasti kita sangat senang banget nih ada mahasiswa atau murid kita yang bisa sukses dan mengingat pesan-pesan dari gurunya nih, ya. Jadi itu benar-benar membuat kita bahagia. Ya kita kalau mungkin Bapak pada saat mengajar itu memberikan kesan yang mendalam pada mereka, ya. Jadi mereka pun masih mengingat pesan-pesan Bapak sehingga sampai saat ini, ya. Di saat mereka sukses, nah mereka ingat bahwa kesuksesan itu adalah dari Bapak juga gitu. Pesan-pesan dari Bapak, makanya wah sangat berharga sekali ya pesan itu ya. Melebihi mungkin mendapat hadiah materi ya Pak ya. Ya benar, senangnya tuh nggak akan nilai pakai uang ya buat saya. Benar-benar seneng gitu. Gitu ya. Cuma saya merasa sayang kok cuma satu gitu ya. Kalau tiap tahun ada satu ya lagi yang kayak begitu. Seneng itu berlimpah ruah ya. Mungkin banyak Pak. Mungkin banyak, tapi kadang-kadang mereka kan suka ganti-ganti HP atau gimana juga. Mungkin nggak mencatat gitu. Saya rasa banyak lah mahasiswa yang ingat gitu pada gurunya. Oh dulu guru ini yang mendorong saya nih menjadi seperti ini gitu ya. Cuma belum ini ya Pak. Siapa tahu nanti ada muridnya Bapak mendengar podcast ini bisa menyampaikan pesan lagi ya. Jadi wah ini guru saya gitu ya. Oke, Pak Alex, ada cita-cita atau dream Pak Alex nih yang masih ingin dicapai dalam kehidupan ini? Sebenarnya ya makanya kalau orang dikatakan manusia itu berubah dengan bertambahnya usia ya. Kalau dulu waktu muda, umur 20-an, 30-an, banyak maunya istilahnya. Dreams-nya banyak gitu. Saya dengan seperti sekarang ini, usia saya sekarang, dream saya cuma satu. Saya pengen lihat suatu hari anak saya benar-benar mandiri. Ya, mandiri, dia bisa bisa berusaha untuk dirinya sendiri, nggak nyusahin orang, ya, nggak bergantung sana-sini, dia mandiri. Itu adalah kebahagiaan terbesar buat saya. Dan apabila memungkinkan dikasih umur panjang, ya syukur-syukur, dream saya berikutnya masih ada kesempatan untuk bisa main dengan cucu gitu ya. Itu aja sih. Jadi nggak ada dreams yang lain yang gimana-gimana lah. Iya, itu dream yang sangat ini Pak, membahagiakan. Ya. Anaknya ikut dengar nggak Pak? Oh, nggak tahu deh. Nanti dia bisa dengar tayangan ini nih. Ya, lihat tayangan ini ya, pesan-pesan dari papanya ya. Tapi memang sih Pak, saya lihat ada beberapa teman yang sudah mempunyai cucu itu sangat senang sekali, katanya bahagianya benar-benar bahagia gitu ya. Kalau bisa nanti bisa bercanda dengan cucu benar-benar ya. Dan Ibu ya, kalau itu kan artinya secara tidak langsung saya berharap saya berumur panjang gitu. Benar. Ya, benar Pak. Oke, saat ini kan Pak Alex ya sering mendengar ini dunia berubah ke arah metaverse ya. Bapak kira-kira wah ini gimana nih antisipasi di perusahaan yang Bapak pimpin ini ke arah sana nih? Ya. Sebenarnya kalau saya lihat nih, saya juga lagi mengamati fenomena ini ya. Jadi ini kan bikin dunia dalam dunia ya, bikin virtual world di dunia nyata. Ya, apakah akan berhasil 100%? Saya juga nggak yakin. Ya, apakah akan gagal juga nggak yakin. Ya kita monitor aja perkembangannya dan kita juga harus hati-hati gitu ya. Jangan sampai umat manusia ini malah hancur atau rusak sendirinya karena teknologi semacam ini. Ini kan bikin apa ya? Jujur ngomong, saya bilang udah terlalu over ya dengan visinya si metaverse ini ya. Tapi ya kita nggak tahu ya kedepannya akan seperti apa. Yang pasti kita akan lihat, kita monitor. Karena kan itu udah benar-benar sampai orang itu udah nggak perlu kemana-mana kan, cukup kita mau kemana-mana. Itu kan kita berhalusinasi dengan bantuan teknologi sebenarnya. Ya, nggak tahu ya kalau ada pendapat orang lain seperti apa. Kalau saya melihatnya sementara seperti itu. Ya, mudah-mudahan umat manusia itu tidak sampai hancur dengan sendirinya karena dengan teknologi yang mereka ciptakan sendiri. Ya, karena kan yang namanya manusia tuh harus bergerak, harus
menikmati hal-hal yang sifatnya real gitu ya. Ini kan enggak gitu. Dibikin virtual. Benar. Ya. Saat ini saja dengan dunia digitalisasi seperti ini, komunikasi itu udah berkurang. Orang semua pakai digital semua ya, bahkan virtual. Ya, orang nanti bisa bicara teman dengan teman virtual. Jadi selalu chat dengan virtual, semuanya udah virtual. Bahkan dengan AI, artificial intelligence, seseorang udah nanti bertemannya bisa dengan robot. Sekarang kan udah ada tuh robot Alexa ya, dijual. Ya, jadi orang robot pinter, kita mau nanya aja, nanya apa aja bisa, nanya ini lagu apa, pengarangnya siapa, dia bisa jawab loh. Nanti jangan sampai orang itu berkomunikasinya dengan mesin gitu ya, tapi komunikasi dengan sesamanya berkurang. Makanya yang diperlukan saat ini sebenarnya adalah human ini juga Pak, human contact gitu ya. Jadi seseorang perlu juga berkomunikasi dengan orang lain gitu, nggak hanya secara virtual. Seorang anak mengucapkan ke orang tuanya semua pakai digital, semua virtual, tapi butuh juga ketemu fisiknya. Nah, yang seperti Pak Alex itu ya, setiap minggu ketemu, mengajak orang tua itu memang masih dibutuhkan seperti itu. Kalau cuma WA saja mungkin masih kurang gitu ya. Gitu. Ya. Kalau bicara teknologi untuk kemaslahatan umat, ya manusia yang dikatakan sebagai Society 5.0, saya sangat mendukung ya. Tetapi kalau sampai manusia itu hidupnya di dalam sudah ada di dunia nyata, harus masuk ke dalam dunia virtual, segalanya serba virtual, saya rasa kita harus mempertanyakan apakah teknologinya itu nggak kebablasan ya. Itu yang saya lagi mikirnya, apa memang sampai seperti itu gitu, dengan memanfaatkan teknologi sampai seperti itu. Ya, jadi kita kalau nggak perlu jalan-jalan ke Paris, kita langsung bisa dari rumah kita sendiri langsung di Paris. Itu teknologi atau kita lagi ngebohongin diri sendiri gitu kan? Poinnya itu. Ya. Jadi ya nggak tahu lah. Hingga saat ini saya cuma melihatnya berpendapat bahwa teknologi memang bagus digunakan untuk kebaikan umat manusia yang seperti konsep Society 5.0 itu, tapi juga jangan sampai teknologi itu sampai kebablasan melebihi batas. Udah manusia itu nggak bisa membedakan antara realitas dengan virtual itu loh. Nah itu Pak, yang paling penting itu dia harus bisa membedakan yang realitas dengan yang virtual gitu. Jangan sampai masa depan anak-anak kita dia lebih senangnya berkomunikasi dengan teman virtualnya gitu. Komunikasi dengan orang teman-temannya udah berkurang gitu ya. Ya itu yang nanti gawatnya lagi pasangan hidupnya pun virtual. Waduh, gimana itu? Iya bisa juga ada orang yang saya dengar dia bisa berkomunikasi, dia senangnya dengan teman-teman yang virtual. Takutnya dia juga jatuh cinta pada teman virtualnya itu, gitu. Bukannya orang yang real, gitu ya. Iya. Wow. Itu kan bablas teknologi namanya, Bu. Benar-benar, ya. Nah, Pak Alex, waktu kita sudah hampir 50 menit, mungkin ada pesan-pesan yang Bapak bisa sampaikan kepada sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan dan masyarakat Indonesia, pesan-pesan Bapak bagaimana bisa mencapai kesuksesan seperti Bapak gitu. Ya, saya rasa seperti yang tadi sempat saya bahas bahwa kalau kita ingin mencapai suatu tujuan ya kita harus mengenali tentang diri kita sendiri ya. Kalau sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi bukan hanya berlaku di perusahaan ya. Kita sebagai manusia ya kan orang itu misalnya mau berkarir atau menempuh pendidikan bidang tertentu. Ada kan yang namanya kita dilihat kompeten bakatnya apa sih? Nah, kan ada tes minat dan bakat dari seseorang. Oh, ternyata di dalam dirinya itu dia punya bakat seperti ini. Berarti kan dia udah punya modal ya. Kita explore dari diri kita itu apa yang dimiliki dan juga dilihat lingkungannya. Dengan bakat seperti itu kira-kira ada opportunity apa yang bisa dimanfaatkan sehingga apabila orang itu menempuh pendidikan yang sesuai dengan bakatnya itu, maka selesai menempuh pendidikan itu, maka dia bisa entah itu berkarir, berkarya, atau apapun berbisnis yang sesuai dengan bakat dan pendidikan yang dimiliki, sehingga dia bisa mengambil peluang yang ada di lingkungan itu, yang akhirnya akan memberikan keberhasilan atau mencapai tujuan yang luar biasa. Ya, jadi
Kira-kira ya intinya seperti itu, bagaimana kita berusaha mengenali diri kita dan juga melihat lingkungan sekitar kita, kita membuat suatu hal yang match, yang cocok, sehingga tujuan itu bisa tercapai dengan lebih baik, lebih mudah, sehingga akan muncul kesuksesan. Kira-kira sih seperti itu. Oke, Pak Alex nih ada pertanyaan dari salah satu ini ya peserta yang hadir, ya dari Dr. Megawati Wijaya MM, ya. Bagaimana kiat Pak Alex dalam tugas sebagai CEO agar sukses di setiap manajemen diri dan lingkungan untuk mencapainya? Karena apa ya? Mungkin apakah ada apa yang kita lakukan? Jadi tadi kalau bicara manajemen diri dan lingkungan tersebut adalah yang kalau bahasa kerennya secara ilmiah dikatakan sebagai SWOT, ya, analisa SWOT. Ya kita harus konsisten terapkan. Ya, nggak mungkin di dalam perusahaan tempat kita bekerja itu tidak memiliki suatu kekuatan, ya, walaupun pasti ada kelemahan, dan juga nggak mungkin ada kondisi lingkungan yang kita tidak bisa ambil sebagai peluang. Nah, bagaimana kita sebagai manajemen suatu perusahaan itu bisa mengambil peluang yang ada di lingkungan kita dengan kekuatan yang kita miliki. Sebenarnya bahasa sederhananya kalimatnya seperti itu. Cuma kalau tadi ditanya bagaimana bisa kiatnya supaya tetap, karena sulit ya jalannya itu. Ya, mending kita konsisten aja. Karena memang di dalam usaha untuk menjalankan itu semua, kita pasti akan menghadapi banyak hambatan, kendala. Misalnya, kita ada punya strategi baru, yang karena ingin mencapai hasil lebih baik dengan strategi baru. Lingkungan organisasi kita itu ada yang namanya orang yang menolak untuk berubah, ya. Istilahnya dikatakan resistant to change, ya. Orang itu menolak untuk berubah. Kenapa? Karena secara manusiawi orang itu cenderung mengejar status quo. Karena setiap kali ada perubahan akan berpotensi untuk mengganggu atau mengganggu kenyamanan dari orang tersebut, dari anggota organisasi tersebut. Nah, itu ada cara-cara untuk mengatasinya, ya. Bagaimana kita bisa mengatasi penolakan-penolakan dari orang-orang yang ingin berubah tersebut. Entah kita bisa melakukan pendekatan dengan menyamakan tujuan perusahaan dengan tujuan pribadi dia, atau kita berusaha melakukan edukasi bahwa apabila kita mau berubah maka akan memberikan dampak bagi perusahaan dan juga akan berdampak kepada susah dirubah. Ya, ada juga strategi kita udah main paksa aja, ya. Force to change saja, paksa untuk berubah. Mau berubah atau tidak? Kalau tidak mau berubah, ya jangan jadi bagian dari organisasi ini. Ya, jadi kalau ditanya kiat-kiatnya, ya lebih kurang seperti itu, ya. Pasti ada lah hambatan-hambatan yang dihadapi, ya. Kita harus bisa mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dan biasanya muncul dari orang-orang yang menolak untuk berubah. Seperti itu. Mungkin kalau penjelasan saya ini agak kurang nyambung, ya silakan untuk diajukan pertanyaan tambahannya kalau masih ada waktu, silakan. Gimana Ibu Dr. Megawati? Silakan. Thank you. Sudah jelas. Okay. Emang kita susah sih kalau di kantor kalau tidak sejalan. Terima kasih jawabannya, Pak Alex. Ya, terima kasih, Mbak. Oke. Terima kasih Bu Dr. Megawati atas pertanyaannya, ya. Oke. Mungkin Pak Alex bisa memberikan closing statement, ya, sebelum acara ini kita tutup, Pak. Ya, jadi pesan saya terutama bagi sahabat Gema Kebijaksanaan, kebetulan misalnya masih generasi muda, ya. Prinsipnya kita kalau di dalam untuk mencapai kesuksesan itu, ya kita harus konsisten, ya. Harus konsisten, kita mau bekerja keras, tekun. Ini adalah kalimat yang klise sebenarnya, tapi yang perlu saya tambahkan adalah begini. Orang rajin, orang tekun, ya, belum tentu jaminan akan sukses. Memang. Tapi ada satu hal yang pasti. Orang yang rajin dan tekun itu paling tidak hidupnya tidak akan sulit-sulit banget, atau paling tidak nggak bakal nyusahin orang. Itu yang saya lihat sehari-hari, ya. Ya, ada orang, dia udah rajin, nggak sukses hidupnya, begitu-gitu aja. Ya, memang nggak ada jaminan, tapi kan paling tidak orang itu tidak tergantung sama orang lain. Ya, dia orang rajin paling nggak masih mau kerja, masih punya penghasilan, ya, sehingga tidak perlu minta-minta, tidak perlu jadi pengemis. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin kesannya klise, tapi yang ingin saya tambahkan adalah seperti itu. Kira.
Thank you Pak Alek, luar biasa nih ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya untuk bincang-bincang di Gema Kebijaksanaan. Sangat menginspirasi ya, sangat keren ya semuanya. Saya rasa kita semua sangat termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi ya. Semoga Pak Alex selalu sehat, bahagia ya, penuh keberkahan dan makin sukses dalam karirnya. Ya. Terima kasih Bu Titi atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata saya yang kurang berkenan selama acara ini. Tidak ada Pak, keren Pak, bagus sekali ya. Oke, sebelum kita tutup, kita akan tayangkan pembicara kita minggu depan. Mungkin dari Owen, silakan. Pembicara kita minggu depan adalah Profesor Dr. Agustinus Purnairawan, ya, rektor dari Universitas Tarumanegara. Bagi teman-teman yang bisa hadir, boleh hadir, ya, silakan. Oke, ya. Ini profilnya, Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purnairawan, IPU Asian Engineering, ya. Oke. Kemudian sebelum kita tutup sesi ini ya, dalam rangka menyambut Imlek ya, kami dari Gema Kebijaksanaan dan alumni Perguruan Budidaya Jakarta akan mengadakan baksos. Tempatnya di Cogrek Gunung Sindur ya, tanggal 23 Januari 2022 hari Minggu ya. Kita rencana berbagi 80 paket sembako dan angpau ya, masing-masing, jadi total 200.000 untuk 80 kepala keluarga yang membutuhkan. Total dana yang dibutuhkan 16 juta. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin mendukung kegiatan ini dapat menyisihkan sedikit dananya untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan bagi yang ingin ikut acara tersebut bisa menghubungi panitia ya, nanti kita bareng-bareng ke sana ya. Semoga kebaikan yang dilakukan oleh Bapak Ibu dan teman-teman kiranya mendapatkan berkah berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dana dapat ditransfer ke rekening BNI ya, sudah ditayangkan atas nama Yayasan Cahaya Hati Semesta ya. Nomor rekening 1285887 dengan menambahkan angka 1 di akhir angka donasinya. Misalnya 100.000 satu ya. Ditutup tanggal 20 Januari 2022. Mari kita satukan hati agar kegiatan ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Terima kasih. Ya. Oke. Demikianlah sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Terima kasih sudah hampir 1 jam ya bersama kami, dan hari ini kita mendapat inspirasi yang luar biasa yang diberikan oleh Bapak Dr. Alexander ya. Kita banyak belajar hal-hal baru yang sangat berguna dari kisah hidup Pak Alex ya. Juga tentang strategi manajemen diri dan lingkungan yang dapat kita praktekkan dalam organisasi tempat kita bekerja dan juga kita praktekkan terhadap diri kita sendiri ya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai berjumpa kembali di episode